Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Lutfi Nurwulandari, nomor induk mahasiswa 2102020007, program studi manajemen sumber daya perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang potensi sumber daya maritim. Pembahasan kami kali ini untuk memenuhi tugas pengantar ilmu teknologi dan kemaritiman dengan Ibu Fitria Ulfa selaku dosen pengampu. Saya akan perkenalkan dulu nih anggota dari kelompok 1, yaitu saya sendiri. Saya Aryo Gonzales dengan NIM 21020100024 dari jurusan Ilmu Kelautan. Saya Tia Nurila, NIM 21020500001 dari jurusan Sosial Ekonomi Perikanan. Saya Reni Septiansyah dengan NIM 21020200017 dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Saya Siti Aminah Wulandari dengan NIM 21020400002 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang potensi sumber daya maritim. Sumber daya maritim yang dapat kita manfaatkan terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam kemaritiman terdapat pada ekosistem kelautan, meliputi terumbu karang, padang lamun, rumput laut, hutan mangrove, muara sungai, pantai, dan pulau-pulau kecil. Bahas kali ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada terumbu karang yang akan dibahas oleh Aryo. Selanjutnya ada hutan mangrove yang akan dibahas oleh Ulan. Dan yang terakhir ada pantai yang akan dibahas oleh Tia. Sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan. Enjoy the video! Terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut Zooxanthellae. Fungsi terumbu karang dalam kehidupan manusia dan ekosistem laut sangatlah banyak. Terumbu karang termasuk dalam jenis Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari 2 subkelas, yaitu Hexacorallia atau Zoantharia dan Octocorallia. Yang keduanya dibedakan secara asal-usul, yakni morfologi dan fisiologi. Hewan ini memiliki bentuk unik dan warna beraneka rupa, serta dapat menghasilkan CaCO3. Terumbu karang merupakan habitat bagi spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme lainnya yang belum diketahui. Adapun fungsi atau manfaat terumbu karang adalah dilansir dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, manfaat terumbu karang bagi ekologi dan ekonomi sangatlah besar dan beragam. Jenis manfaat yang terkandung dalam terumbu karang dapat diidentifikasikan menjadi 2. Yang pertama, manfaat langsung. Manfaat atau fungsi terumbu karang secara langsung. Terumbu karang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat hidup ikan yang dibutuhkan manusia dalam bidang pangan, seperti ikan kerapu, ikan barunang, ikan ekor kuning, batu karang, pariwisata, dan wisata bahari melihat keindahan bentuk dan warnanya. Selain itu, terumbu karang juga berguna sebagai objek penelitian dan pemanfaatan biota perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Yang kedua adalah manfaat terumbu karang tidak langsung. Manfaat terumbu karang tidak langsung adalah sebagai penahan abrasi pantai, yang di mana hal ini disebabkan oleh gelombang dan ombak laut.
serta sebagai sumber keanekaragaman hayati. Potensi terumbu karang bisa dijadikan objek wisata, akan tetapi hal ini harus didukung dengan infrastruktur lainnya. Terumbu karang di Indonesia memiliki keunggulan dari berbagai jenis. Terumbu karang yang terawat dan indah bisa menjadi tempat bagi beragam biota laut. Jadi, sangat memungkinkan sekali terumbu karang menjadi sebuah magnet pariwisata. 2015 menjelaskan bahwa hutan mangrove menjadi salah satu subjek utama bagi pengembangan lingkungan di Indonesia. Banyak lembaga sosial yang bergerak dalam bidang lingkungan terus mensosialisasikan manfaat mangrove. Hal ini mendukung kesadaran masyarakat bahwa mangrove memang penting untuk melindungi lingkungan. Manfaat tanaman bakau bagi lingkungan sekitar di tempat tumbuhnya yaitu memberi nutrisi. Tanaman bakau memiliki nutrisi yang baik untuk lingkungan sekitarnya, di mana keberadaan tanaman ini sama sekali tidak mengganggu keseimbangan dari ekosistem yang ada di tepi pantai. Sumber pakan ternak. Pohon mangrove juga bisa dijadikan sebagai alternatif pengganti makanan ternak. Mencegah pemanasan global. Pengembangan kawasan pariwisata. Kawasan hutan mangrove bisa dikembangkan menjadi salah satu objek wisata. Pengembangan ilmu pengetahuan. Hutan mangrove menjadi salah satu tempat untuk mengembangkan berbagai jenis ilmu pengetahuan dalam bidang kelautan, perikanan, dan kimia. Menjaga iklim dan cuaca. Perubahan iklim dan cuaca biasa terjadi karena berbagai macam faktor. Salah satunya adalah kerusakan sistem dalam alam. Melestarikan hutan mangrove adalah salah satu tindakan yang sangat tepat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena itulah, kampanye untuk melestarikan hutan mangrove menjadi salah satu hal yang penting. Banyak diterbitkan, termasuk di Indonesia yang memiliki jumlah hutan mangrove yang luas. Sedangkan manfaat tanaman hutan mangrove di bidang kesehatan adalah mengobati beberapa penyakit tersebut, yaitu diare, kusta, demam, sakit gigi, melancarkan haid, diabetes, sakit ginjal. Mangrove adalah jenis tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan air laut. Mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya atau diambil dari alam. Hutan mangrove adalah salah satu jenis hutan yang banyak ditemukan pada kawasan muara dengan struktur tanah rawa atau padat. Mangrove menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi berbagai jenis masalah lingkungan. Kawasan hutan mangrove atau bakau yang terdapat di sejumlah daerah, bila ditata dengan tepat dapat diberdayakan menjadi lokasi pariwisata konservasi alam yang menarik bagi turis. Jika terawat dengan baik dengan sejumlah hiasan yang tertata, sangat bisa menjadikan destinasi wisata seperti dibangun kafe di pinggir hutan mangrove tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari pantai, fungsi dari pantai atau manfaat pantai, dan apakah sumber daya pantai tersebut dapat dikembangkan sebagai objek wisata. Definisi pantai. Pantai merupakan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Pengertian lain dari pantai adalah daerah yang merupakan perbatasan antara daratan dengan lautan. Pantai selain memiliki manfaat bagi hewan dan tumbuhan di sekitar pesisir pantai, juga sangat bermanfaat bagi manusia. Manfaat pantai bagi kehidupan manusia adalah yang pertama sebagai destinasi pariwisata, yang kedua sebagai sumber mata pencaharian masyarakat sekitar pantai, yang ketiga mencegah pemukiman penduduk terkena air laut ketika pasang, yang keempat pantai dipergunakan sebagai tempat budidaya berbagai komoditas, dan yang kelima adalah sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah. Manfaat pantai terutama di daerah tropis pada umumnya adalah untuk areal tambak garam, daerah pertanian pasang surut, wilayah perkebunan kelapa dan pisang, objek pariwisata, daerah pengembangan industri kerajinan rakyat bercorak khas daerah pantai, dan yang terakhir adalah sumber kehidupan bagi penduduk kawasan pesisir. Salah satu manfaat pantai yang umum dirasakan oleh masyarakat adalah pantai dapat dipergunakan sebagai destinasi pariwisata.
Pantai digunakan sebagai destinasi pariwisata karena tempat ini memiliki keindahan yang menakjubkan. Berbagai kegiatan pariwisata dapat dilakukan di pantai mulai dari sekedar berfoto, bermain air, menangkap ikan, menikmati hembusan angin, dan suara pantai. Gimana penjelasan dari teman-teman saya? Pastinya sudah sangat jelas kan? Negara kita ini banyak sekali potensi sumber daya maritim yang belum dimanfaatkan secara optimal selain yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Dengan adanya luas lautan yang lebih luas dari daratan, menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia untuk memajukan maritimnya. Nah, tugas kita sebagai mahasiswa untuk sumber daya maritim salah satunya yaitu dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya maritim dan menjaga lingkungan serta wilayah maritim Indonesia. Baiklah, sekian pembahasan dari kelompok saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, salah kata dan perbuatan. Terima kasih kepada Ibu Fitria Ulfah selaku dosen pembimbing atas kesempatannya dan teman-teman yang telah menyaksikan video kami dari awal sampai ujung pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.